Kenapa kita harus sabar untuk mencapai suatu kekayaan? Jadi ini kesalahan aku pribadi juga. Misalkan kita ingin kaya secara cepat, itu hilangnya juga cepat. Jadi aku sekarang belajar, bilioner-bilioner yang kaya di luar sana pun, untuk mereka mendapatkan kekayaan yang super banyak itu, dibutuhkan yang namanya waktu jangka panjang. Jadi aku dulu itu tidak berpikir seperti itu. Aku berpikirnya itu jangka pendek. Oh, setahun kemudian itu aku harus dapat berapa. Oh, sebulan kemudian itu aku harus mendapatkan berapa. Itu yang membuat kerugian. Jadi aku sadar, misalkan aku berpikir seperti itu terus dan tidak bisa mengontrol yang namanya kesabaran, itu akan hilang. Yang dirugikan adalah waktu. Jadi waktu yang kita gunakan untuk mendapatkan sesuatu, dan kita sudah mendapatkan sesuatu tapi kita berpikir secara jangka pendek, itu akan menghilangkan yang namanya itu keuntungan kita. Kita sudah untung di awal, tapi pemikiran kita jangka pendek itu akan membuang keuntungan kita. Karena apa? Berpikirnya itu tidak pernah jangka panjang, hanya jangka pendek untuk hari ini, untuk 1 bulan ke depan, untuk 1 tahun ke depan. Tidak pernah berpikir bagaimana 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, 40 tahun ke depan. Misalkan kalian juga berpikir seperti itu tidak boleh. Karena apa? Ketika kita berpikir secara jangka pendek, otak kita yang ada itu akan rusak, pemikirannya akan rusak. Karena apa? Karena kita hanya berpikir untuk hari ini, bukan di masa depan nanti bagaimana kita menjalankan hidup kita. Jadi misalkan kita masih berpikir jangka pendek, itu sangat dirugikan ya, secara pemikiran, secara finansial. Karena orang yang berpikir jangka pendek itu kebanyakan rugi. Yang kedua yang aku pelajari adalah tidak ada yang gampang. Dulu aku berpikir, misalkan aku ingin menjadi yang namanya tuh atlet, untuk menjadi yang namanya orang kaya, menjadi orang hebat, artis, memiliki banyak pengikut, itu sangat mudah. Ternyata ketika sekarang aku dewasa, aku sudah bisa berpikir, itu sulit sekali ya. Karena apapun pekerjaannya, apapun yang kita inginkan, itu pasti ada rintangannya. Jadi misalkan kalian ingin menjadi sepak bola, apakah menjadi sepak bola itu mudah? Jawabannya tidak. Banyak rintangan-rintangan di bidang sepak bola tersebut. Entah itu kalian itu cedera, entah itu kalian tidak diajak bermain bola, entah itu kalian malas belajar dan melatih diri kalian. Nah, itu pasti ada rintangan-rintangannya. Sama juga aku di sini di financial market, aku melihat orang trading itu gampang. Oh, tinggal pencet-pencet dapat uang. Sebenarnya itu banyak sekali rintangannya. Entah itu kita disiplin, menggunakan money management, mengontrol emosi kita, habis itu kita harus bisa mengontrol rasa sabar kita. Jadi banyak rintangan-rintangan ketika masuk ke bidang apapun. Jadi bidang apapun itu memiliki rintangannya masing-masing. Ini tidak sama. Kan jadi insinyur itu ada rintangannya. Kan ingin jadi dokter itu pasti ada rintangan-rintangannya. Jadi di semua bidang, apapun yang kalian pilih, apapun yang kalian tekuni, itu pasti ada yang namanya rintangannya sesuai apa yang kalian pilih di bidang tersebut. Yang terakhir ini adalah jangan merasa pintar. Jadi dulu itu aku merasa aku sudah pintar, aku sudah tahu dari orang lain. Itu adalah kesalahan besar. Karena apa? Kita sudah belajar apapun, kita membaca buku, kita membaca riset, kita ada yang namanya internet, kita ada namanya AI sekarang. Itu tidak memungkinkan kita menjadi orang terpintar di dunia. Karena apa? Karena masih ada ilmu yang belum kita tahu. Jadi ada ilmu yang kita belum tahu, tapi karena kita sudah merasa pintar, karena kita sudah merasa tahu, kita tidak terbuka dengan ilmu tersebut. Nah, oleh karena itu, aku sangat menyesali ya seperti itu pemikiranku dulu. Jadi sekarang, apapun ada penemuan baru, ada teknologi baru, itu pasti aku pelajari. Ada berita baru, pasti aku baca. Jadi pemikiran so tahu ini adalah penyakit untuk diri kita sendiri. Misalkan kalian so tahu, kalian itu ingin tahu sendiri, kalian tidak belajar dengan orang lain, itu akan merugikan kita secara waktu, secara pemikiran, secara opportunity. Karena apa? Misalkan kita merasa salah tahu karena kita ngestak di situ-situ aja, kita tidak mendapatkan yang namanya tuh pengetahuan yang baru. Misalkan kita mendapat pengetahuan baru, kita mendapatkan ilmu baru, pasti ada yang namanya opportunity untuk kita mendapatkan uang di situ, mendapatkan ilmu, mendapatkan relasi. Dan hal yang terpenting adalah kita tidak bisa berkembang, kita tidak bisa yang namanya level up. Misalkan kita so tahu, kita tidak bisa namanya level up, kita tidak bisa berpikir secara terbuka. Nah, jadi buat kalian yang so tahu, yang arogan, yang tidak terbuka pemikirannya, jangan kalian berpikir seperti itu terus. Karena apa? Opportunity itu sangat luas, ilmu itu sangat banyak. Jadi misalkan kalian ingin menjadi lebih baik, kalian itu harus belajar, sabar, dan kalian itu tidak boleh so tahu. Karena apa? Opportunity itu banyak, ilmu itu banyak, kita harus belajar terus. Karena kesuksesan itu diraih oleh orang sabar dan konsisten.